Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Israel dari Kejadian pasal 1 hingga pada pasal yang ke-11. Dalam kitab Kejadian menceritakan sejarah Israel pada awalnya sampai kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Sejarah nasional Israel diawali oleh peristiwa pembebasan dari Mesir. Nah, dalam tradisi Y dimulai dengan kisah penciptaan dengan manusia dan ciptaan lain dipanggil untuk manusia. Sedangkan dalam tradisi P menentukan sejarah dunia, bagaimana penciptaan manusia, penghancuran dunia karena air bah, dan pembaruan berkat melalui Nuh. Nah, dalam jalinan tradisi Y dan P, itulah orang mewarisi kekayaan paham imam yang diperjuangkan sebagaimana terdapat dalam kitab suci kita pada saat ini. Nah, kisah penciptaan menurut sumber P ini merupakan hime tentang karya Allah yang mengatur alam semesta. Kisah penciptaan menurut tradisi Y dimulai dengan kisah penciptaan manusia dan bagaimana Allah mengatur alam semesta di sekitar manusia. Nah, tradisi Y ini menampilkan kisah pemahaman akan kejiwaan dosa, yaitu kisah dosa di Taman Eden, di mana ular menawarkan hal-hal besar dan menggeliti kejokakan perempuan, dan pada akhirnya itu manusia jatuh ke dalam dosa. Kisah Kain dan Habel juga ini merupakan tradisi Y yang bercerita tentang konflik tradisional antara petani dan peternak, konflik antara budaya dan suku. Setelah Kain dan Habel, tradisi Y menampilkan silsilah keturunan Kain. Dalam tradisi P terdaftar nama dari Adam sampai Nuh. Nah, bentuk akhir dari Kejadian pasal 1 hingga pada pasal yang ke-11 yaitu tradisi P memberikan bentuk akhir bab ini berdasarkan pola yang ada dalam tradisi Y, yaitu dari dosa ke hukuman, dari hukuman ke keselamatan. Kemudian diperluas dengan berkat Allah dalam penciptaan. Sehingga dengan demikian Kejadian pasal 1 hingga pada pasal yang ke-11 ini merupakan ungkapan keyakinan Israel dan penyerahan Allah tentang alam semesta dalam bahasa mite. Para leluhur dalam iman ada 3. Yang pertama, kisah Abraham. Kisah Abraham menekankan 2 hal. Yang pertama itu janji dan perjanjian, yaitu Abraham menjadi bangsa yang besar serta tanah perjanjian diberikan kepada keturunannya, dan bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang berkuasa. Dan yang kedua, Abraham yang setia. Bukti kesetiaan Abraham kepada Allah adalah ia mendirikan altar bagi Allah di Betel, Hebron, dan Solem. Dan puncak kesetiaannya terhadap hubungannya dengan Allah adalah ketika ia rela mempersembahkan anak tunggalnya yaitu Ishak untuk menjadi korban bakaran kepada Allah. Nah, kisah yang melukiskan Abraham sebagai seorang yang beriman menjadi contoh iman bagi orang Kristen yang percaya kepada Allah secara iman pribadi dan menjalin hubungan pribadi dengan Allah. Pertikaian antar suku, dan yang mewarnai kisah ini adalah hanya satu tokoh, yaitu Yusuf. Nah, secara khusus menjadi suku yang mempunyai peranan dalam pertikaian tersebut. Nah, kisah Yusuf berbeda dengan kisah leluhur lainnya, karena kisah ini mempunyai pola sendiri, yaitu lebih ke novel religius, yang di dalamnya berkisahkan pribadi yang bijaksana di tengah-tengah dunia asing. Nah, tradisi tentang kisah Yusuf ini akhirnya merupakan tradisi iman Israel akan Allah yang bekerja di tengah-tengah perjuangan bangsa itu, dan menjadi bangsa yang dikasihi dan dipercaya oleh Allah untuk menampakkan nilai-nilai iman tersebut dalam situasi apapun. Saya akan menjelaskan tentang keluaran dari Mesir, awal pembebasan dan pembangunan bangsa. Kitab Keluaran merupakan kitab pangkal tolak sejarah iman dan bangsa Israel yang sesungguhnya. Nah, setelah peristiwa pembebasan itu menjadi jelas 2 hal tersebut. Yang pertama, Allah yang satu itu menjadi Allah bangsa. Kedua, bangsa yang satu ini yakin akan pilihan Allah sebagai bangsa yang terikat pada perjanjian kasih setia baik dalam suka maupun dalam duka. Nah, perpindahan merupakan perpindahan suku yang mencari keuntungan dan mengadu nasib. Firaun sendiri mengganti namanya menjadi Akhenaton atau kemuliaan Aton. Israel pada masa di Mesir, nah pada Keluaran 1 ayat 8, hanya menggambarkan secara singkat di mana bangkitnya seorang raja yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf, sehingga terjadinya perbudakan pada bangsa Israel.
Saya akan menjelaskan membaca Keluaran. Tahap pertama adalah masa kanak-kanak Musa sebagai persiapan perjuangan tokoh bangsa Israel. Bagian ini merupakan pengantar Keluaran 1-2, kisah panggilan Musa dan perutusan ditampilkan dalam dua tradisi yang digabungkan, yaitu tradisi Y dan tradisi P, dan kisah tula-tula digambarkan bagaimana Yahweh tampil sebagai panglima Israel melawan kekuatan Firaun, segala ahli sihir mereka, dengan menampilkan tula-tula itu dan kekuatan dan kuasa Yahweh tidak bisa ditahan. Kemudian dikasihkan bagaimana Allah menuntut bangsa yang dipilih keluar dari tanah perbudakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemikiran teologis di mana penulis suci tidak mencari informasi lebih karena mereka ingin memberikan kesaksian Allah atau dimensi misteri peristiwa yang diyakini oleh iman, sehingga peristiwa masalah kitab suci bersandar sangat kuat dari pengalaman iman. Adapun beberapa hal penting, yang pertama Musa dan perjuangan pembebasan, di mana pembebasan orang Israel dan Mesir dipersiapkan dengan kelahiran seorang tokoh yaitu Musa yang mencerminkan tugas besar yang harus diembankan oleh Musa dan kemudian berkembang dalam pembuangan serta mengenal pahitnya kehidupan. Yang kedua, bekerja bersama Tuhan. Perjuangan berat yang dihadapi Musa dengan mengagungkan atas nama Allah. Yang ketiga, kisah penyeberangan yang mengagumkan, di mana Israel menyeberangi perjalanan hidup baru secara mengagumkan dan dengan kuasa Allah kekuatan Mesir dihancurkan. Yang ketiga, kidung kemenangan. Nah, dalam kidung ini tercermin dua tradisi tentang iman Israel yang akan pembebasan dari tanah perbudakan. Yang ketiga, perjalanan di padang gurun yang dituntut oleh Yahweh. Yang terakhir, pengalaman Sinan atau mengukir rohani Israel sampai pada dasar paling dalam mempunyai pengalaman akan Allah. Sekian. Allah dan perjanjian ke Kanaan. Pertama, perjanjian Sinai. Bagian pertama Keluaran menggambarkan gerakan perbudakan Israel di tanah Mesir menuju kemerdekaan di tanah terjanji. Terdapat dalam Keluaran 16-18 di mana berbicara tentang perjalanan panjang di padang gurun, lalu Keluaran 19-31 tentang bagaimana Israel tinggal dan mengikat perjanjian dengan Allah. Hakikat perjanjian. Perjanjian itu menunjukkan kontrak resmi, contohnya yang terjadi antara Yakub dan Laban. Bentuk kuno perjanjian yang termuat dalam Pentateuk, yaitu Keluaran 19-24 dan Kitab Ulangan. Lalu memberikan perjanjian. Dalam Keluaran 19-24 dilukiskan perjanjian dibuat pertama kali, dan hal yang erat dengan perjanjian adalah pembangunan kemah pertemuan dan tabut perjanjian. Kedua, bentuk Pentateuk sebagai hukum. Taurat pertama-tama berarti pengajaran dan bersifat mengikat. Kitab Imamat berisi aturan yang menampilkan praktik kehidupan bangsa yang terperinci, dan aturan itu tidak mencerminkan masa mereka tinggal di padang gurun, tetapi tentang kehidupan ibadah yang teratur. Kita akan masuk dalam kitab Bilangan. Nama Bilangan diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu Artomoe. Bilangan sangat erat dengan Keluaran. Tanda bukti bahwa Bilangan erat dihubungkan dengan Keluaran ialah adanya kata kunci yang menunjuk bahwa Israel mengerutu kepada Allah selama di padang gurun. Setelah itu kita masuk dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah buku terakhir pada rangkaian Pentateuk. Dalam Bilangan dilihat dari 3 sisi, yaitu susunan dasar ulangan. Susunan dasar ulangan mencerminkan suatu khotbah dan peringatan Musa sebelum umat yang dipimpinnya memasuki tanah terjanji. Yang kedua, tempat ibadah di tanah terjanji. Ulangan tidak menyebut secara langsung Yerusalem sebagai tempat yang layak untuk beribadah karena kota itu bukan milik Israel pada zaman Musa. Yang ketiga, penulisan Ulangan. Ulangan merupakan kitab yang kaya akan petunjuk mengenai rumusan hukum kuno dari Keluaran maupun apa yang sedang berjalan dalam sejarah bangsa yang terpilih di kemudian hari.